akan mempresentasikan materi pengertian perangkat lunak, sejarah perangkat lunak, dan fungsi perangkat lunak. Perangkat lunak atau software merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah, maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Untuk mencapai keinginannya tersebut, dirancanglah suatu susunan logika. Logika yang disusun ini diolah melalui perangkat lunak yang disebut juga dengan program beserta data-data yang diolahnya. Pengolahan data pada software ini melibatkan beberapa hal, diantaranya adalah sistem operasi, program, dan data. Software ini mengatur sedemikian rupa sehingga logika yang ada dimengerti oleh mesin komputer. Materi kedua, sejarah perangkat lunak. Dalam perkembangannya, perangkat lunak terbagi ke dalam 4 era, yaitu pertama, era pioner. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antara bagian dalam komputer. Cara dalam mengakses komputer adalah menggunakan punch card, yaitu kartu yang dilubangi. Penggunaan komputer saat itu masih dilakukan secara langsung, sebuah program untuk sebuah mesin untuk tujuan tertentu. Pada era ini, perangkat lunak merupakan satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. 2. Era stabil. Pada era stabil, penggunaan komputer sudah banyak digunakan, tidak hanya oleh kalangan peneliti atau akademik saja, tetapi juga oleh kalangan industri atau perusahaan. Pada era ini, perangkat lunak mulai bergeser menjadi sebuah produk. 3. Era mikro. Sejalan dengan semakin luasnya personal komputer dan jaringan komputer di era ini, perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. 4. Era modern. Pada saat ini, perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana. Sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan ke dalam personal komputer. Bahkan peralatan seperti telepon, TV hingga ke mesin cuci, AC, dan microwave telah ditanamkan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan itu. Pembuatan sebuah perangkat lunak bukan lagi pekerjaan segelintir orang. Materi ketiga, fungsi perangkat lunak. Perangkat lunak komputer berfungsi untuk 1. Mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. 2. Menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja seluruh perangkat komputer terkontrol. 3. Mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Di sini saya akan presentasikan atau membahas tentang sistem operasi pada perangkat lunak atau software, yaitu ada Microsoft Windows, Unix, dan Linux. Yang pertama yaitu Microsoft Windows. Microsoft Windows atau biasa disebut Windows atau sistem operasi yang dikembangkan oleh Bill Gates atau ketua CEO Microsoft Corporation, yang menggunakan interface berbasis GUI atau Graphical User Interface atau tampilan interface backgraphics. Yang kedua ada Unix. Unix adalah sistem operasi yang diciptakan oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie, dikembangkan oleh AT dan T. Bell Labs. Unix didesain sebagai sistem operasi yang portable, multitasking, dan multi-user. Yang ketiga ada Linux. Linux merupakan keliningan dari Minix, salah satu varian Unix. Peralatan sistem dan pustakanya umumnya berasal dari sistem operasi GNU. Sistem operasi MACOS atau Macintosh Operating System adalah sistem operasi yang dibuat oleh Apple Computer khusus untuk komputer Macintosh dan tidak kompatibel dengan komputer berbasis IBM. MACOS merupakan sistem operasi pertama yang menggunakan interface berbasis grafis, Graphical User Interface GUI.
A. Microsoft Office. Microsoft Office adalah perangkat lunak paket aplikasi perkantoran buatan Microsoft dan dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Microsoft, Windows dan MacOS. Beberapa aplikasi di dalam Microsoft Office yang terkenal adalah Word dan PowerPoint. B. Adobe Photoshop. Adobe Photoshop atau biasa disebut Photoshop adalah perangkat lunak editor buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto, gambar, dan pembuatan efek. Adobe Photoshop juga banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan sehingga dianggap sebagai Masih dengan program aplikasi. Di sini kita akan membahas mengenai Adobe Dreamweaver, Adobe Acrobat, dan Google Chrome. Adobe Dreamweaver. Adobe Dreamweaver merupakan program penyunting halaman web yang dikeluarkan oleh Adobe System yang dulu dikenal sebagai Macromedia Dreamweaver, keluaran Dreamweaver. Program ini juga banyak digunakan oleh pengembang web karena fitur-fiturnya menarik dan kemudahan dalam penggunaannya. Selanjutnya yaitu Adobe Acrobat. Adobe Acrobat merupakan perangkat lunak pertama yang mendukung portable document format atau PDF milik Adobe System, sejenis format data dokumen. Adobe Acrobat juga terdiri dari Adobe Reader yang hanya dapat menampilkan dan mencetak dokumen dan tersedia secara cuma-cuma. Selain dari itu, Adobe Acrobat juga dapat menyunting dokumen. Selanjutnya yaitu Google Chrome. Google Chrome adalah sebuah peramban web sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google dengan menggunakan mesin rendering WebKit. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman kelompok saya mengenai program aplikasi. Program aplikasi yang terakhir yaitu WinRAR. WinRAR adalah sebuah shareware pengarsipan dan kompresi oleh Eugene Rochelle. PocketRAR sebuah versi untuk Pocket PC dan tersedia secara freeware. Adapun manfaat dari WinRAR yaitu untuk melindungi file dari ancaman virus, untuk menjaga keamanan file, dan juga untuk mengompres atau memperkecil data sehingga dapat mengoptimalkan ruang penyimpanan yang ada. Materi selanjutnya yaitu program utility. Program utility merupakan suatu program untuk membantu sistem operasi. Salah satu contoh program utility yaitu Avast Antivirus. Avast Antivirus adalah salah satu dari sekian banyak keamanan yang dapat kita andalkan untuk melindungi PC kita dari berbagai macam ancaman seperti malware, spyware, adware, dan lain sebagainya. Contoh selanjutnya dari program utility yaitu Windows Media Player. Windows Media Player adalah perangkat lunak pemutar musik, video maupun foto buatan Microsoft. Windows Media Player merupakan bagian dari platform Windows Media yang dikembangkan oleh Microsoft. Biasanya digunakan untuk menampilkan dan menjalankan video maupun musik, di mana mempunyai tampilan klasik namun bisa diandalkan karena dapat menjalankan beberapa jenis format media. Program utility merupakan suatu program untuk membantu sistem operasi. Salah satu jenis program utility yaitu Winamp dan FLV Player. Winamp adalah salah satu pemutar media buatan Nullsoft yang sekarang merupakan suatu cabang Time Warner. Winamp merupakan perangkat lunak freeware atau shareware yang dapat memainkan berbagai kodek dan tipe audio dan juga dapat dikustomisasi. Kemudian FLV Player adalah program untuk memutar Adobe Flash Video. FLV Player mendukung baik lokal dan internet streaming konten, memiliki modus layar penuh, dan yang terbaik dari semua, program perusak atau malware. Malware adalah program yang diciptakan dengan maksud dan tujuan utama mencari kelemahan software. Adapun salah satu jenis malware dan contohnya yaitu virus.
Virus merupakan sebuah program yang memiliki kemampuan untuk menggandakan diri, memanipulasi data, menginfeksi, serta mengubah dan merusak program lain. Ada 3 contoh virus. Pertama, Trojan Loader. Kedua, W32 Beagle Co8mm. Dan yang ketiga, backdoor Sagaban. Yang kedua yaitu worm. Worm sering juga disebut cacing komputer. Sesuai dengan namanya, worm dapat menyebar dan cepat pada sebuah jaringan komputer melalui lubang port yang terbuka. Worm juga dapat menggandakan diri dengan cepat yang mengakibatkan memori komputer terpakai habis sehingga komputer hang. Yang ketiga, keylogger. Keylogger merupakan sebuah program yang bertujuan untuk mencatat setiap inputan yang dilakukan pada keyboard. Program-program tersebut mengandung dirinya atau Trojan horse itu sendiri menyamar sebagai utility program. Nah, yang keempat adalah spyware. Spyware adalah perangkat lunak yang mengumpulkan dan mengirim informasi tentang pengguna komputer tanpa diketahui oleh si pengguna. Informasinya bisa yang tidak terlalu berbahaya seperti pola komputer, terutama internet, sampai yang berbahaya seperti nomor kartu kredit. PIN untuk perbankan elektronik atau e-banking dan paspor suatu account. Nah, yang terakhir adalah adware. Adware adalah pengolahan atau proses untuk menghasilkan keluaran atau output berupa informasi. Baik, itulah tadi penjelasan tentang program perusak dalam sebuah komputer. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.